Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Siang-siang nggak ngantuk kan ya? Baik. Kemarin ibu kan, ini di presensi dulu ya. Nanti kalau dipanggil namanya, nanti kameranya tolong dinyalakan. Langsung saja ibu presensi. Yang pertama, algebra Jonata. Itu mic-nya tolong di unmute dulu ya. Maharani, mic-nya dimatikan dulu ya. Ya. Langsung saja ibu presensi. Yang pertama algebra Jonata, kemudian Ali Ridho, Aling Febriani, Alia Julian, Amelia Sasa. Ya. Selanjutnya Arfiana. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya ada Arvinsa, Ayunda Nirmala, Davin Aldiano, Distia Salsabila. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Dewanta Erlangga, Diana Novita. Hadir, Bu. Ya. Dimas Septian, Johannes Andrean, Farah Koirunisa. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Hanif Nurulia, Hadir, Bu. kameranya di on dulu Mbak. Hanif Nurulia. Ya. Selanjutnya Heki, Husen Amar, Maharani Karisma. Hadir, Bu. Kameranya di onin dulu Mbak. Hadir, Bu. Gimana Mbak? Ya. Selanjutnya Mahardika Harwin. Hadir, Bu. Kameranya Mas dinyalakan dulu. Ya. Selanjutnya Maudiva Nur Hasanah. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Noval Lukmanul. Kemudian Novi Dwi Rahmawati. Hadir, Bu. Kameranya di onin dulu Mbak. Novi Dwi. Ya. Selanjutnya Putri Margareta. Hadir, Bu. Kameranya dinyalain ya. Selanjutnya Revanto Rizky. Hadir, Bu. Ya. Rizal Anugrah. Selanjutnya Silvi Mariska. Hadir, Bu. Kameranya Mbak.
Ya. Selanjutnya Surya Agung, Tiara Dwi Rahayu. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Fania Olga. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Willy Aleniko. Wulan Gusli. Yunanta. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Yuyun. Hadir, Bu. Ya. Ada yang belum di absen? Sudah ya? Baik, kemarin kita sudah membahas tentang materi teks ceramah, mulai dari pengertian teks ceramah, kemudian ada ciri-ciri teks ceramah, perbedaan ceramah dan pidato, struktur teks ceramah, dan kaidah kebahasaan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Atau mungkin untuk materi yang sebelumnya ada yang belum paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan di sini. Gimana? Halo. Kok pada diem sih? Ya, karena nggak ada respon, Ibu lanjut saja untuk materi hari ini, yaitu langkah penyusunan teks ceramah. Ibu share dulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Ya, ini kan lanjutan dari teks ceramah, yaitu langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Ada yang tahu topik itu apa? Ada yang tahu? Ya, topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan. Nah, jadi ketika kita hendak membuat teks ceramah, tentu ada topik yang akan dibahas atau dibicarakan. Misalnya itu topik yang diambil dapat meliputi tentang keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, dan sebagainya. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan ceramah. Tujuan ceramah adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk tujuannya sendiri itu ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu yang pertama memberitahukan atau informatif, kemudian ada memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Untuk tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Ada yang ditanyakan tentang ini langkah yang kedua? Halo, kok pada diem? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Ya, kita lanjut. Untuk langkah yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur itu harus dicantumkan dalam pembuatan teks ceramah, yaitu meliputi dari pembukaan, isi, dan penutup. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kerangka teks ceramah. Yang pertama yaitu ketiga struktur harus dibuat.
yang meliputi pembukaan, isi, dan penutup. Jadi ketiga struktur itu harus tercantum ketika kalian itu membuat teks ceramah. Untuk hal yang kedua yaitu maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Maksud atau tujuan dari ceramah itu harus diungkapkan dengan jelas. Artinya, jika ceramah yang kalian buat semisal itu tujuannya itu informatif, maka informasi yang diberikan itu bisa diterima dan dipahami oleh pendengar dengan jelas. Sedangkan semisal tujuan kalian itu persuasif atau mengajak, maka ajakan yang kalian berikan itu bisa mempengaruhi pendengarnya dan lain sebagainya sesuai tujuan yang hendak kalian berikan kepada pendengar. Untuk hal yang ketiga yaitu pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Gagasan pokok atau sering disebut dengan topik itu hanya membahas satu hal saja. Semisal kalian itu ingin membahas tentang pentingnya literasi, maka difokuskan dengan literasi, entah itu dari pentingnya literasi, dampak negatif dan positif literasi, dan sebagainya. Dan tidak mungkin ketika kalian membuat teks ceramah itu awalnya membahas tentang literasi, kemudian di akhir itu bahasnya malah tentang bencana alam, kan tidak nyambung gitu ya. Untuk yang terakhir yaitu bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis atau sesuai dengan logika. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberikan kalimat penjelas. Namun bersamaan dengan itu perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan cara atau jalan yang pertama, mengkaji bahan secara kritis atau sesuai dengan topik. Kemudian yang kedua, meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Artinya, kita perlu mengevaluasi jika pendengar kita nanti bisa memahami ceramah yang akan kita sampaikan atau tidak. Kemudian untuk yang ketiga yaitu meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro kontra. Bahwasanya tidak masalah kalau tidak semua orang itu menyetujui pendapat kita selama kita menghargai pandangan mereka. Kemudian untuk yang keempat yaitu menyusun sistematika bahan teks ceramah. Artinya, buang bahan yang dikira tidak terlalu penting supaya itu pendengar tetap fokus pada topik awal yang akan kita bawakan atau kita bahas. Kemudian yang terakhir yaitu menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Nah, di sini kalian dituntut untuk memahami materi ceramah yang disampaikan, karena tidak jarang pendengar itu akan mengajukan pertanyaan setelah kita berceramah. Oleh karena itu, kita itu perlu bersiap agar mampu menjawab pertanyaan mereka secara jelas dan memuaskan. Ada yang ditanyakan tentang menyusun ceramah berdasarkan kerangka? Tidak. Ya. Sudah paham ya? Ya, selanjutnya yaitu menyunting teks ceramah. Setelah menyelesaikan ceramah, tahap selanjutnya adalah untuk menyunting teks tersebut. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus yang pertama, mengetahui bagaimana cara penulisan teks yang baik. Kemudian yang kedua yaitu benar-benar memahami topik yang akan dibahas dalam teks tersebut.
serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyuntingan. Langkah-langkah penyuntingan atau kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, mengonstruksi, menyusun, atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Jadi itu kalian sudah menyiapkan teks ceramah secara utuh. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau POEBI dan kamus. Untuk yang ketiga yaitu memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun kaidah kebahasaan teks ceramah. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya atau POEBI dan KBBI. Ya, itu tadi adalah sedikit materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Ayo gimana? Halo, kok pada diem sih? Pada ngantuk apa gimana ini? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap kalian sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini. Nanti jika diminta untuk membuat teks ceramah, bisa kan ya? Insya Allah, Bu. Ya, harus bisa lah ya. Ya. Baik, sesuai dengan topik hari ini, yaitu langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Jadi untuk tugas hari ini, kalian membuat teks ceramah, begitu ya. Kemudian kalian juga harus mempraktikkan membaca teks ceramah yang kalian buat. Jadi dibuat video dengan durasi 3-5 menit dan dikumpulkan melalui Classroom. Untuk pengumpulannya seperti biasa, 3 hari setelah diberikan tugas, yaitu hari Sabtu pukul 3, gitu ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan soal tugasnya? Sudah paham ya dengan tugasnya? Ya. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir Ibu mengajar kalian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Ibu Juleha. Seperti itu ya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa kelas 11 IPS 1. Apabila saya melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin dari Bu Juleha ada tambahan? Ya, untuk anak-anakku yang hadir di meeting ini, Ibu ucapkan terima kasih. Yang acek-acek saja tidak hadir, padahal Ibu udah WA, udah takbel. Ibu harus bagaimana lagi ini? Itu saja. Kalian paparkan wajahmu sekarang juga. Ibu tunggu dalam waktu 30 detik. Paparkan wajahmu semuanya.
Ayo kameranya Yang lain? dinyalakan dulu yuk Yang lain yang semuanya. lainnya belum, padahal sudah di WA loh dari tadi. Ya ternyata yang ganteng manut sing manut kok manut, sing ora kok yo dables ini apa? Ayo dinyalakan dulu. Iya, nek manut kan ape, jenengke mau jenenge nek bagus, jenengke ayo yang P A H M belum, ayo dalam 30 detik 5 4 3 2 1. Terima kasih anak-anak yang baik-baik ini, pokoknya semangat dulu. Kemudian kembalikan Mbak Putri, silakan. Ya, terima kasih Ibu Leha. Hari ini kan saya terakhir ngajar kelas 11 IPS 1. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa kelas 11 IPS 1. Alhamdulillah di sini saya bisa belajar bareng kalian. Dan nanti saya minta nanti saya kan akan mengirimkan link sebagai evaluasi ketika saya mengajar. Jadi nanti minta bantuan ya kepada siswa kelas 11 IPS 1 untuk mengisi evaluasi agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam memberi materi maupun mengajar. Seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya meskipun pembelajaran ini dilakukan secara online. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.